teman-teman, saya Dr. Titis. Saya mau sharing tentang vaksinasi, yaitu mulai dari persiapan vaksinasi, pelaksanaan vaksinasi, dan pos atau setelah vaksinasi. Jadi untuk persiapan vaksinasi disarankan untuk istirahat cukup, kondisi sehat, dan minum obat rutin dilanjutkan. Untuk pelaksanaan vaksinasi, yaitu harus tenang, tidak cemas, yaitu nanti akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan juga suhu, dan lakukan juga anamnesa atau wawancara. Kemudian nanti akan dilakukan penyuntikan di otot, dan setelah itu akan ada observasi selama 30 menit. Disarankan pada saat observasi tidak membuka masker, tidak makan minum atau mengobrol. Baik, saya akan menerangkan sedikit tentang saat di screening. Saat di screening yaitu akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Yang diperbolehkan adalah bila tekanan darah di bawah 180/110 dan juga bila suhu di bawah 37,5. Tidak diperbolehkan adalah bila ada batuk pilek, demam, sakit tenggorokan, atau dia sedang ada keluhan sakit kepala atau dizzy. Kemudian yang bagian terkonfirmasi COVID kurang dari 3 bulan ditunda dahulu supaya diharapkan mereka masih mempunyai antibodi, jadi tidak dahulu divaksin. Kemudian hal lain yaitu bagi yang hamil tidak diperbolehkan, untuk yang menyusui diperbolehkan untuk vaksin, sedangkan untuk riwayat alergi saat vaksin sebelumnya tidak diperbolehkan. Tetapi kalau ada riwayat alergi obat sebelumnya masih diperbolehkan, dalam arti harus diawasi dengan ketat selama 30 menit. Bagi yang asma, jantung, ginjal, hati atau liver, selama kondisi tenang diperbolehkan. Jadi asma sama tidak kambuh di dalam kondisi tenang diperbolehkan, atau yang pasang ring, stent, post bypass, CABG, aritmia diperbolehkan asal tidak ada keluhan nyeri dada, sesak atau berdebar-debar. Terapi jantung harus diteruskan, itu seperti clopidogrel, thromboaspirate, bisoprolol, obat hipertensi diteruskan, kolesterol juga tetap diteruskan. Tidak ada larangan untuk vaksinasi untuk mereka yang sedang menjalani obat rutin. Untuk yang sakit ginjal yang sedang menjalani hemodialisi diperbolehkan selama dalam kondisi stabil. Kemudian untuk hepatitis B dan C yang tenang juga diperbolehkan. Untuk TBC yang sudah terapi lebih dari 2 minggu diperbolehkan untuk vaksin. Hal lain itu tiroid sedang dalam terapi eutira atau dalam kondisi tenang diperbolehkan untuk vaksin. Kanker yang sudah sembuh diperbolehkan, tetapi kalau dalam terapi ditanyakan dahulu ke dokter yang merawatnya. Untuk kelainan yang lain yaitu ITP, idiopathic thrombocytopenia purpura, ditunda dahulu. Kemudian untuk autoimun sistemik yang dalam terapi ditunda, sedangkan autoimun yang sudah sembuh diperbolehkan untuk vaksin. Bila ini perlu dikonsul dahulu kepada dokter yang merawatnya. Epilepsi dibolehkan bila sudah stabil atau terkontrol. Kemudian untuk kencing manis yang sedang dalam terapi dan terkontrol diperbolehkan, tidak diperlukan pemeriksaan HbA1c dahulu. HIV dengan obat teratur diperbolehkan, dan bila mendapatkan vaksinasi lain selain vaksin COVID-19 kurang dari 1 bulan ditunda dahulu. Kemudian bagi yang lansia, yang penting adalah tidak boleh sesak nafas, tetapi kalau tidak bisa naik tangga karena masalah lutut atau hal yang lain seperti tulang, itu diperbolehkan. Kemudian setelah vaksin, hal yang dihindari adalah mengangkat yang terlalu berat sehingga supaya lengan yang pos suntikan tidak terasa nyeri. Kemudian olahraga disarankan untuk istirahat dahulu selama paling tidak 2 hari, karena ada beberapa orang yang kondisinya lemah setelah pos vaksinasi. Kemudian untuk orang yang mempunyai sakit MAH, makanan pedas, asam, kemudian kopi dihindari dulu sama 2 hari, karena ada beberapa kasus yang kambuh gastritisnya setelah vaksinasi. Kemudian minum cukup, istirahat cukup, olahraga, dan makanan yang bergizi supaya imunitas meningkat dengan baik. Untuk hal lain yaitu untuk KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, yang paling sering terjadi adalah pegal di tempat suntikan, kemudian mengantuk, lemah, demam, meriang, kemudian sakit kepala, dan ada juga sakit kepala ini berupa dizzy, ada juga yang migrain, dan beberapa kasus juga ada yang mual muntah di tempat kejadian atau setelah pulang.
Dan ini disarankan adalah sebelum vaksinasi juga untuk menjaga untuk pola makannya bagi mereka yang punya gastritis. Untuk yang urtikaria diharapkan berhati-hati, terutama setelah pulang dari imunisasi baru muncul urtikarianya. Bila urtikaria itu meluas, sebaiknya konsul kepada call centernya. Kemungkinan ini akan disuntik dengan obat alergi. Kemudian dan bagi yang urtikaria tidak diperkenankan lagi, yang secara luas tidak diperkenankan lagi untuk vaksinasi yang kedua. Demikian mungkin sedikit sharing dari saya, semoga bermanfaat.